السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو الإنسان أيهم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسlimun rahimakumullah. Dalam hidup manusia sepanjang sejarah selalu ada ujian demi ujian, musibah demi musibah, penderitaan demi penderitaan, termasuk yang mungkin menimpa kita. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, kita sebagai manusia harus bisa mengambil pelajaran apa sebenarnya hikmah dari musibah yang ada dan mungkin menimpa manusia itu kepada salafun saleh. Nabiullah Adam, bapak manusia, juga pernah mengalami ujian tersebut. Musibah diturunkan ke bumi setelah beliau berada di surga. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ketika mengalami penderitaan, musibah, ujian tersebut, maka yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam adalah introspeksi diri, adalah mengaku salah, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam sebagaimana digambarkan oleh Allah, beliau menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kesalahan, dosa adalah menyebabkan manusia mendapatkan ujian, penderitaan, musibah demi musibah, sebagaimana pernah dialami oleh Nabiullah Adam. Beliau tidak diturunkan ke dunia begitu saja, melainkan karena disebabkan kesalahan beliau memakan buah larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa makan buah larangan tersebut, diturunkan ke bumi ini. Ayuhal muslimun, andai saja Nabiullah Adam, bapak manusia itu tidak bersalah, niscaya kita tidak perlu menderita, dapat musibah, tidak perlu saling memfitnah, tidak perlu saling menjegal, saling membunuh, saling menelikung, saling menghasut sepanjang sejarah adanya manusia di dunia ini. Karena ketika kita di surga, semua itu tidak ada.
semua akan bersaudara, semua saling memuliakan, saling menghormati dan mengucapkan salam. Tetapi di dunia ini lain, ayuhal muslimun. Tidak pernah dalam sejarah umat manusia sepi dari peperangan, pembunuhan, pemfitnaan, kezaliman, saling menelikung, memukul, memfitnah satu sama lain. Itu sebenarnya ayuhal muslimun karena disebabkan kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam makan buah larangan. Andai beliau tidak makan buah larangan, niscaya tidak dihukum dan kita sudah di surga. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Oleh karena itu dosa, kesalahan-kesalahan kepada Allah hanya menyebabkan penderitaan saja bagi manusia, hanya menyebabkan kesusahan, musibah saja bagi manusia sepanjang zaman. Dan kita sebagai anak cucu Adam sepertinya tidak akan terlepas dari salah itu, dari dosa itu. Karena itu ayuhal muslimun, maka kita harus meniru bapak kita Adam alaihissalam. Mimpi tidak punya dosa tidak mungkin, tidak punya salah tidak mungkin. Kita pasti punya dosa, punya salah. Tetapi kata Rasulullah ayuhal muslimun, al-insanu mahallul khata' wan nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu memang sudah tempatnya salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang pandai bertaubat, pandai introspeksi diri, mengaku salah dan kemudian bertaubat kepada Allah. Salah lagi, taubat lagi. Salah lagi, taubat lagi. Begitulah yang harus kita lakukan terus menerus, karena kita tidak punya jaminan untuk tidak bersalah. Kalau kita lakukan hal itu ayuhal muslimun, mudah-mudahan saja kalau kita senantiasa taubat kepada Allah, mengaku salah, menyadari kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah sebagaimana Nabiullah Adam diampuni setelah salah, dari surga kembali lagi ke surga. Na'udzubillahi min dzalik ayyuhal muslimun. Kalau kita tidak seperti Nabiullah Adam, sudah salah, tidak ngaku salah, ngaku benar, diingatkan marah-marah, ngancam-ngancam, membunuh, bahkan memenjarakan nabi, memenjarakan para ulama, memenjarakan para dai. Kalau itu yang dilakukan, maka itu bukan tuntunan salafun saleh dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, tapi itu orang seperti itu adalah tuntunan iblis, Fir'aun, Qarun dan semua orang-orang yang merugi. Sepertinya ayuhal muslimun, yang seperti itu di zaman kita ini juga tidak sedikit. Sudah salah, diingatkan marah-marah, disuruh tobat ngamuk-ngamuk, bahkan mengancam-ngancam. Orang yang mengingatkan tersebut tidak terima kasih, tidak mengaku salah, tidak bertaubat kepada Allah. Kalau itu yang dilakukan, itu adalah gayanya iblis. Sama-sama bersalah. Iblis bersalah, disuruh sujud pada Nabiullah Adam, tidak mau, merasa lebih baik dari Adam, lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih bagus penciptaannya karena merasa diciptakan dari api. Maka dia tidak mau bersujud, tidak sudi bersujud kepada Adam yang dianggap hina, terbuat dari tanah. Karena tidak mau tobat, maka terlaknat selama-lamanya di dunia sampai selamanya di neraka. Tapi Nabiullah Adam, beliau bersalah, ngaku salah, kemudian bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surga kembali lagi ke surga. Sekarang di hadapan kita tinggal kita ngambil pelajaran ayuhal muslimun. Tidak punya salah mustahil. Kita manusia tidak punya salah, tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah niru Nabiullah Adam dan para nabi semuanya,
salafun saleh semuanya introspeksi diri, ngaku banyak salah, koreksi diri, bertaubat, memperbaiki, kembali lagi kepada Allah. Tidak ada masalah kalau kita senantiasa bertaubat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau taubat dari dosa maka seperti orang yang tidak punya dosa. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sebagai orang yang normal, pasti kita akan memilih jalan para nabi, salafun soleh, orang-orang yang soleh. Sebagai manusia memang ada daya tarik ke surga, ada daya tarik ke neraka. Tapi orang-orang yang normal pasti memilih jalan surga, betapapun sulitnya. Tetapi orang-orang yang memang tidak normal, pasti dia akan memilih jalan neraka. Hanya dengan kesenangan duniawi yang menipu, yang fata morgana tersebut. Ayuhal muslimun rahimakumullah, sama-sama bersalah. Nabiullah Adam bersalah, taubat kembali ke surga. Iblis bersalah, tidak mau taubat, menyombongkan diri, maka dia akan neraka. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kita anak cucu Adam pasti punya salah, maka jalan yang terbaik adalah niru Nabiullah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan betapapun banyaknya dosa kita masuk surga kembali seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun, sebenarnya semua musibah itu semuanya adalah kembali kepada maksiat manusia itu sendiri, sebagai peringatan, sebagai hukuman dari Allah baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana contoh, Allah tidak menghukum manusia dengan hukum rajam kecuali orang itu berzina. Allah tidak menghukum manusia itu dengan hukum potong tangan kecuali orang itu mencuri. Allah tidak menghukum seorang itu dibunuh kecuali karena dia membunuh orang, dan seterusnya. Di akhirat juga demikian. Allah tidak menghukum seseorang untuk masuk neraka kecuali karena dia berdosa, bersalah, kafir, munafik, musyrik, melawan tuntunan Allah di dunia ini. Tidak ada ceritanya Allah nurunkan musibah dunia maupun akhirat tanpa sebab. Musibah tersebut hanyalah disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik." Apapun yang menimpa kalian dari kebaikan itu dari Allah. Tapi apapun yang menimpa kalian dari keburukan itu dari diri kalian sendiri. Oleh karena itu ayuhal muslimun, Allah mengingatkan kita agar senantiasa menggunakan hidup kita ini sebagai anugerah dari Allah untuk kita syukuri bersama, yaitu kita gunakan untuk tunduk, taat, bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jikalau kalian semua mau bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat itu pada kalian semua, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah berat. Dalam sejarah manusia sudah banyak orang yang diazab, ayyuhal muslimun. Ada orang yang diberikan kekayaan melimpah, enggak syukur, kemudian ditenggelamkan dalam tanah seperti Qarun. Ada yang dikasih kekayaan, pangkat, kedudukan seperti Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain sampai sekarang. Orang yang tadinya penuh kenikmatan, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, tapi dalam waktu singkat dibalik oleh Allah karena dosanya, karena kemaksiatannya tersebut. Karena itu ayuhan muslimun, maka
Al-Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita semua, kalau kita ingin nikmat-nikmat itu ada pada kita terus, bahkan ditambah oleh Allah, kita disuruh menjaganya dengan mensyukuri nikmat tersebut. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hifdhuha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam. Kata Imam Syafi'i, jikalau engkau ada pada kenikmatan, jagalah kenikmatan itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan seluruh nikmat-nikmat. Wa hifdhuha bi ta'ati rabbil ibad, dan cara menjaganya adalah dengan mentaati Allah, Tuhan seluruh hamba. Fa rabbul ibadi sari'un niqam, karena sesungguhnya Allah itu, Tuhan seluruh hamba itu, sari'un niqam, sangatlah cepat pembalasannya. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Dalam surat Toha ayat 124 Allah juga mengingatkan pada kita, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami Allah akan menggiring mereka kembali nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Belajar dari para salafun saleh, dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah ini, maka solusi dari semua permasalahan kita, terutama dari musibah-musibah, dari penderitaan-penderitaan, dari kesempitan-kesempitan hidup, satu-satunya jalan ayuhal muslimun adalah arruju ilallah, adalah kembali kepada Allah. Fahuwa miftahul amal, itulah satu-satunya kunci dari seluruh harapan. Arruju ilallah, kembali kepada Allah. Apa yang tidak bisa diselesaikan masalah oleh Allah, semuanya dari Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Maka kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Gak ada kata sulit bagi Allah. Maka kunci satu-satunya harapan, terutama bagi kita yang lemah, banyak salah, banyak dosa ini ayuhal muslimun, kalau bisa seluruh dunia. Kalau tidak bisa ya satu negara. Nggak bisa lagi ya satu keluarga, nggak bisa lagi ya diri kita sendiri. Pingin keluar dari segala masalah kita, penderitaan kita, maka satu-satunya cara adalah kembali pada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau ingin sebuah negara ya taubatnya skala nasional, satu negara. Kalau satu keluarga ya satu keluarga yang taubat, satu desa satu desa. Nanti Allah akan berikan solusi yang tak terduga-duga, yang kita tidak bisa rencanakan dan prediksi bersama. Tapi yang paling mungkin ayuhal muslimun adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Karena ngajak orang lain belum tentu mau. Tapi kalau kita sendiri tergantung kita. Kalau kita mau, kita langsung bisa jalan. Kita langsung bisa mohon pada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon solusi dari semua permasalahan kita tersebut. Insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah. Sebagaimana janji dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Allah juga menjanjikan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mau beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka sungguh pasti, kata Allah, aku akan berikan dia kehidupan yang baik. Itulah semua harapan manusia.
Tapi sayang banyak manusia tidak mengikuti cara yang sudah digariskan oleh Allah, sehingga seringkali terjadi harapan indah, yang terjadi adalah penderitaan. Kalau itu sampai terjadi pada kita ya muslimun, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Cepat bertaubat kepada Allah. Yakinlah semua masalah dan penderitaan itu akan berganti dengan keindahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan perlindungan pada kita, hidayah pada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan kelak dipanggil Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.